Haleluya, salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan sebuah rekaman video. Jadi kalau Yesus dibaptis, istilah dibaptis itu istilah yang dipasangkan. Ya, sebenarnya bukan dibaptis. Sebenarnya Nabi Isa itu oleh Nabi Yahya sebenarnya itu kan dikucurin air. Ya itulah versi mereka itu untuk berwudu. Disucikan. Tapi dibaptis. Lah padahal pembaptisan itu munculnya tahun berapa? Nggak mungkin ada pembaptisan sebelum munculnya gereja. Nggak mungkin ada pembaptisan sebelum Yesus dikatakan tentang formula Trinitas. Berarti kan minimal di abad keempat baru munculnya namanya pembaptisan. Gitu ya. Kan aneh ini. Ya. Demikianlah sebuah rekaman video yang sudah saya ambil dan kita sudah saksikan bagaimana diskusi para mu'alaf tadi. Seorang ibu yang tadi berkata bahwa Yesus itu sebenarnya bukan dibaptis, tapi berwudu, disucikan. Inilah pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, pemahaman-pemahaman yang tidak berdasarkan firman Allah yang benar. Sehingga dia berkata bagaimana Yesus baptis, orang pembaptisan itu muncul abad keempat. Baptisan percik itu muncul atau disahkan itu tahun 1311 Masehi. Sehingga tidak mungkin Yesus dibaptis. Nah, inilah akibat tidak mengerti firman Allah yang benar. Baptisan berasal dari bahasa Yunani baptiso, artinya dicelupkan atau ditenggelamkan. Bahasa Indonesia itu permandian. Waktu itu zamannya Yesus itu belum ada baptisan percik. Makanya tadi dia berkata percik atau baptisan itu muncul abad keempat dan disahkan tahun 1311 Masehi. Jadi baptisan percik itu berasal dari Katolik. Nah, saudara yang terkasih, namun kenapa Yesus baptis? Itulah kehendak Allah. Karena baptisan itu konsep dari sorga. Kita lihat Matius 21 ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Ayat 25 Yesus berkata, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Jadi Yesus bertanya kepada mereka, dari mana baptisan Yohanes itu? Dari sorga atau dari manusia? Jadi baptisan ini dari sorga, makanya Yesus melakukan itu untuk memberikan contoh dan teladan bagi semua pengikutnya yang percaya kepadanya harus baptis. Gereja itu sudah ada ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, membentuk murid-murid 12 orang itu. Itulah gereja mula-mula. Sehingga semua orang yang percaya Yesus itu harus baptis. Nah, muncul baptisan percik itu disahkan tahun 1311 dan itu disahkan oleh orang-orang Katolik dan dipakai sampai hari ini.
Nah, saya tidak persoalkan masalah percik atau selang. Hanya saya mau persoalkan tadi yang ibu berkata, bagaimana Yesus baptis sementara baptisan itu muncul abad keempat. Nah, ini pemahaman yang bodoh, pemahaman yang memang saya anggap dia waktu Kristen memang tidak mengerti apa-apa. Wajar kalau dia mualaf dan dia membawa kebodohannya ke tetangga yang sebelah untuk menceritakan kebodohannya kepada dunia. Baptisan itu konsep dari sorga, sehingga sebelum adanya abad keempat, kelima dan seterusnya sampai hari ini, Yesus memang sudah melakukan itu. Makanya dia perintahkan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua muridku, baptislah mereka. Itu perintah daripada Tuhan sendiri. Jadi baptisan itu sudah ada ibu, karena itu konsep dari sorga. Baptisan itu berasal dari sorga. Bukan, baptisan itu bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari sinode, bukan berasal dari pastor, bukan. Itu berasal dari sorga. Makanya orang-orang Kristen yang percaya Yesus itu harus baptis. Nah, jadi sekali lagi, apa yang disampaikan mu'alaf tadi ini memang sungguh-sungguh tidak benar. Ya, tidak benar. Dan saya anggap ini adalah hoax. Karena ketika Yesus dalam dunia, dia sudah melakukan baptisan. Baptisan itu bukan muncul di abad yang keempat, sudah ada. Karena itu konsep dari sorga, berasal dari sorga, bukan berasal dari gereja, bukan berasal dari denominasi ini, denominasi ini, tidak. Itu berasal dari sorga. Makanya ibu kalau tidak baptis dan tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ibu pasti binasa. Sebab itu selagi masih ada waktu, buka hati kembali bagi Yesus. Tuhan memberkati.